bersaksi. Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak Cici pada ibadah hari ini. Kalian sudah siap belum untuk memulai ibadah kita? Oh iya, kakak mau tanya, ada yang tahu tema ibadah kita hari ini? Nah, tema ibadah kita adalah bertumbuh. Kalian tahu nggak maksudnya apa? Pasti penasaran kan? Bertumbuh itu bertumbuh dalam siapa sih? Nah, untuk itu mari kita mulai ibadah hari ini. Sebelumnya, kakak undang adik-adik Gizi untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, jangan ada yang main, makan, ataupun sambil tiduran. Yuk, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan pada hari ini Tuhan untuk merayakan Tuhan ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang beri kami Tuhan hati yang siap untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Yuk memuji Tuhan supaya hidupmu bertumbuh dalam Kristus. Ya. Dalam hidupku banyak tantangan. Tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, teguh dalam kebenaran. Asik. Kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya.
tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, teguh dalam kebenaran. Kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Ku kan teguh, teguh dalam kebenaran. Kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Biarkan Tuhan pimpin hidupmu supaya kalian bertumbuh dalam Kristus. Biarkan Dia mengambil alih hidupmu. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Naikkan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hati dan jiwa kami supaya Engkau memimpin kami. Kau buka hati kami supaya kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya katakan
Amin. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Coba Kalita ada di mana nih? Ya, Kalita ada di kebun Kalita sendiri. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa adik-adik? Tentang tumbuh-tumbuhan. Ini contohnya nih tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan ya. Di sini ada pohon kelengkeng. Pohonnya subur ya adik-adik, daunnya hijau-hijau. Minggu lalu kita belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita juga belajar kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Ya, coba kita mau tanya, bagian tumbuh-tumbuhan apa aja? 1, akar. 2, batang. Daun. Bunga dan buah. Coba kita lihat ya. Ini pohon. Dia tumbuh batang nih, batangnya besar ya adik-adik nih. Kalita goyang-goyangin ini aja dia tidak rubuh karena dia punya akar yang kuat, akar ya. Terus dia punya batang. Pohon ini nggak langsung besar, dulu dia kecil. Kenapa sekarang bisa besar? Karena ini pohon ini tumbuh jadi besar, tambah tinggi, nanti akan tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Lalu dia akan munculkan bunga dan buah. Nah, ini Kak Rita rawat ya, Kak Rita siram, Kak Rita beri pupuk, terus Kak Rita selalu membuangi. Nih, seperti bunga ini ya, adik-adik. Ini kan sudah ada yang kering. Ini nanti Kak Rita potong. Ini lalu Kak Rita buang. Daun-daun yang kering juga harus disiangi. Nah, seperti tanaman ini nih, tanaman kangkung. Kecil kan? Nah, ini ada yang kuning-kuning harus dibuang, yang kering-kering dibuang. Terus kalau ada batu di dalam pot ini juga harus dibuang. Nih, contohnya juga nih, ada tanaman pohon cabai, ini ada pohon lain. Ini namanya gulma. Ini harus dibuang. Nggak boleh karena mengganggu pertumbuhan akar-akarnya supaya bisa tumbuh dengan kuat. Nah, karena makanannya tidak berbagi dengan pohon yang lain. Yuk, sekarang ini ya, adik-adik contohnya di sini pohon di sini tumbuh dengan subur karena Kak Rita rajin merawat. Sekarang nanti kita akan belajar nih bagaimana merawat diri kita supaya kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan bersaksi di dalam Kristus. Tunggu ya, Kak Rita mau cuci tangan dulu. Adik-adik, Kak Rita sudah cuci tangan. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang berakar. Sekarang minggu ini kita akan belajar tentang bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh itu bertambah tinggi atau melebar atau ke bawah? Ya, tentu bertumbuh semakin bertambah tinggi, dan tinggi ya. Nah, bertumbuh, tanaman bisa bertumbuh karena apa? Ada makanan di dalam akar ya. Makanan di dalam akar membuat pohon semakin tinggi, batangnya bertambah besar, lalu dari batang bercabang ya, ke kiri, ke kanan, ya terus dia tambah lagi. Nah, tapi bagaimana dengan diri kita bisa bertumbuh? Pasti ada caranya. Yuk, sebelumnya kita mau lihat Alkitab dulu ya adik-adik. Kita mau baca Efesus 4 ayat 15. Sudah siap? Kita baca ya, Efesus 4 ayat 15.
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ulangi lagi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi kita bisa bertumbuh asal kita berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Ya, jika kita melekat kepada Yesus yang adalah kepala, maka kita bisa berakar, bisa bertumbuh, bisa juga berbuah, bahkan bersaksi. Ya, caranya gimana tanaman supaya bisa tumbuh? 1, rajin disiram dan diberi pupuk. Kayak tadi punya Kalita, ya. Dia punya batang yang kuat, punya cabang, ya, banyak daun. Daunnya hijau-hijau, bagus-bagus ya. Karena kakak sering menyiramnya 1 minggu sekali, Kalita beri pupuk alami ya dari air beras. Nah, terus gimana kalau kita dengan diri kita bisa bertumbuh? Disiram juga. Tapi bukan disiram dengan air. Disiramnya dengan firman Tuhan. Kalau kita rajin dengar-dengaran tentang firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan membawa ketenangan buat kita, membawa kedamaian buat kita. Firman Tuhan juga menuntun kita pada kebenaran, karena di situ ada perintah-perintah Tuhan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, seperti jangan mencuri, jangan membantah orang tua, atau tidak hormat kepada orang tua, jangan menduakan Tuhan. Ya, bangun tidur dicarinya game, dicarinya HP. Nah, itu namanya menduakan Tuhan. Ya, gak boleh. Bangun tidur, carilah Tuhan lebih dulu. Dengan datang kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, terus membaca firman Tuhan. Nah, itu mencari wajahnya Tuhan. Ya, kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, makanan, firman Tuhan itu juga makanan rohani yang tidak boleh kita lupakan. Ya, makan. Kalau tanaman diberi pupuk, pupuknya adalah pupuk apa aja ya, tapi kalau kita beri pupuk alami. Firman Tuhan itu juga makanan ya buat kita supaya kita bisa bertumbuh. Nah, rajin membaca firman, rajin berdoa, terus rajin puji-pujian, memuji-muji puji Tuhan. Nah, karena dengan dengar puji-pujian ya, itu tidak hanya syair atau nada saja, itu mengandung makna. Di dalam puji-pujian itu, selain puji-pujian menyenangkan hatinya Tuhan, juga membuat kita tenang, membuat kita kuat ya. Karena di dalam puji-pujian itu ada mujizat. Kalita percaya ya. Coba kalian belajar satu syair lagu puji-pujian, dengarkan, pasti ada maknanya. Dan kalian yang butuh mujizat Tuhan pasti akan mengalaminya. Yang kedua, tanaman bisa bertumbuh. Rajin dirawat ya. Kayak tadi itu pohon-pohon Kalita, ada gulmanya dibuang, ada batu besar atau kerikil-kerikil yang bisa menghambat pertumbuhan akar ya, dibuang. Nah, sama seperti kita. Di dalam hati kita, pikiran kita kadang ada yang kotor, adik-adik. Ya. Kadang apa yang kita lihat timbul pikiran jahat. Pikiran jahat, hati jahat itu harus dibuang. Ya. Pikiran-pikiran negatif dibuang. Ketakutan dibuang. Kekhawatiran dibuang.
suka nyontek, dibuang. Suka membuli teman, dibuang. Ya, perasaan sombong, dibuang. Minder, dibuang. Ya, yang jelek-jelek itu, sampah-sampah di hati kita harus dibuang supaya hati kita bersih. Ya, hati kita tidak jadi tempat sampah. Ya, maka dengan firman Tuhan kita sadar, oh ini salah, itu salah, harus dibuang, ya, supaya iman kita bisa bertumbuh, ya. Kalau bersih, semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Adik-adik, kita akan menjadi seperti pohon yang kokoh, ya, bisa bercabang, bisa tumbuh dengan baik, bahkan bisa berbuah dengan baik nantinya. Ya, ingat, membuang segala yang kotor dari pikiran kita, dari hati kita. Ya, yang ketiga, tanaman bisa bertumbuh karena dia dapat sinar matahari. Dia bisa bertumbuh dengan matahari ini, dia bisa memasak makanan di daunnya, sehingga dari makanan itu bisa tersalurkan ke seluruh tubuh tanaman. Tanaman bisa tumbuh dengan subur. Kalau hati kita, Kak, diri kita, Kak, bisa bertumbuh gimana? Mataharinya yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus yang memberi kita hikmat, ya, pengetahuan untuk menegur hati kita. Bila kita berbuat salah, kita melakukan dosa, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, sehingga kita sadar dan tidak melakukan dosa itu lagi. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku tadi melakukan kesalahan. Ampuni aku, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah mengingatkan aku. Ya, terus kalau kita sedih, kita putus asa, kita dalam keadaan susah, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, adik-adik. Roh Kuduslah yang menghibur kita, sehingga hati kita kembali kuat, kembali happy, kembali ceria. Nah, jadi jangan pernah menganggap remeh Roh Kudus. Di mana ada Tuhan kita Yesus Kristus, di situ juga pasti ada Roh Kudus. Jadi rajin-rajinlah membaca firman, rajin-rajinlah berdoa, ya, karena Roh Kuduslah yang memberi kita hikmat, tuntunan, pertolongan yang luar biasa. Ya, kalau kita rajin baca firman, kita rajin berdoa, kita semakin dekat dengan Yesus, kita semakin dekat dengan Roh Kudus, kita bisa bertumbuh di dalam Kristus dengan satu, rajin menyiram hati kita dengan membaca firman, mendengar firman Tuhan, berdoa, ya, rajin memuji-muji Tuhan. 2, dirawat setiap hari. Ya, kita minta tuntunan dengan membaca firman Tuhan, ya, untuk menegur diri kita, membuang segala yang tidak baik di hati dan pikiran kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa melakukan semuanya. Ya, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga iman kita tidak akan jatuh, tapi kita akan memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat di dalam Kristus, sehingga kita jika menghadapi tantangan, rintangan apapun itu,
kesusahan apapun itu, kita tidak akan jatuh, tapi kita akan bertumbuh, semakin kuat, semakin besar, sehingga kita nantinya bisa berbuah di dalam Kristus, bisa menjadi saksinya Kristus. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Tangan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu tentang bertumbuh. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, Tuhan. Kami mau Roh Kudus yang menuntun kami, Tuhan, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami. Mari Roh Kudus, Engkau berkuasa dalam setiap hati dan pikiran kami. Jika ada yang jelek, Tuhan buang dari kehidupan kami. Dan yang baik boleh ada di kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati dengan kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, hikmat, kepandaian buat anak-anak kami. Kau berkati orang tua mereka, Kau berkati kehidupan mereka lebih baik lagi. Kau berkati kakak-kakak Jisi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.